kemarin kita udah sempat belajar tentang struktur HTML dan semantik HTML ya teman-teman ya. Nah, jadi kita review dulu yang kemarin. Jadi kurang lebih kita dari kemarin itu udah sempat belajar tentang struktur HTML-nya mulai dari cara bikin HTML pakai Visual Studio Code ya, terus cara kita penentuan meta-metanya ini di dalam tag head yang dimana ini tuh berisikan suatu settingan atau informasi yang diberikan kepada browser ya teman-teman. Nah, terus setelah itu kita belajar tentang semantik HTML, yang mana semantik HTML itu adalah tag-tag yang nantinya akan diisi pada struktur HTML itu ya. Jadi semantik HTML tuh yang tag-tag itu yang mempunyai makna atau arti ya teman-teman ya. Kayak misalnya header, nav, main, footer, dan lain-lain ya. Termasuk yang non-semantik HTML-nya seperti div dan span. Nah, karena kita kemarin itu udah sempat belajar juga tentang atribut yang di dalam ya teman-teman ya. Atribut itu kayak informasi yang di dalam tag-nya ya. Contoh seperti misalnya href. Nah, ini tuh href tuh disebutnya atribut. Kenapa? Karena dia ada di dalam tag-nya. Cara kita tahu dia atribut atau bukan, kita lihat aja kalau misalnya dia ada di dalam atribut nih, ya ada di dalam tag. Nah, dia tuh termasuk atribut ya teman-teman ya. Terus apalagi atribut selain href? Nah, ini nih ada controls. Nah, kenapa dia disebut atribut? Karena dia ada di dalam tag-nya ya, ada di dalam tag-nya. Nah, ini yang pokoknya yang warna kuning ini, dia tuh disebutnya atribut ya, teman-teman ya. Ini ada src, terus ada controls, ada src lagi ya. Nah, sedangkan yang di dalam ininya itu disebut value-nya ya, teman-teman ya. Value dari atributnya. Terus ada type dan lain-lain ya. Nah, karena kita sempat belajar atribut juga, dan kemarin kita udah sempat nyobain kelas ya, teman-teman ya. Nah, kelas ini disebut atribut juga ya, meskipun dia maknanya itu berbeda, bukan atribut ya, tapi kita bisa sebut juga dia itu sebagai atribut karena dia itu ada di dalam tag ya, ada di dalam tag HTML-nya. Nah, kita udah sempat belajar tentang kelas. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi, kita akan belajar tentang kelas dan ID ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan ke file 2 yang kemarin kita bikin, file detail. Jadi di sini kita akan show preview dulu. Di sini kita bisa klik kanan dan show preview ya teman-teman ya. Nah, karena kemarin itu kita udah belajar kelas, kita di sini kita akan kayak gini dulu biar kelihatan. Nah, karena kita udah belajar kelas, sekarang kita akan pakai ya teman-teman ya di sini. Contoh, kita bikin tag paragraf. Misalnya ini paragraf. Terus kita kasih kelas. Kelasnya itu adalah misalnya P1 ya teman-teman ya. Nah, kelas ini buat apa sih? Ini kan sebagai identitas ya. Jadi kita ngasih ngasih nama gitu, ibaratnya kita ngasih nama ke tag paragraf ini, namanya tuh apa? Namanya P1. Kenapa kita harus kasih kelas? Karena kalau misalnya nanti kita udah bikin website yang besar ya teman-teman ya, pasti kan tag P itu kan banyak ya, bisa aja banyak banget kayak gini. Sedangkan ini tuh namanya kalau kita misalnya nggak pakai kelas nih, tuh, ini tuh sama semua. Jadi kita kalau misalnya kita pengen ngedit yang ini nih, misalnya kita pengen ngedit tag yang keempat, ini tuh kalau nanti misalnya udah terjun ke CSS ya, ini tuh bakal sulit karena kita nggak tahu gitu. Ini namanya siapa gitu. Makanya kita harus kasih kelas. Kelas itu sebagai identitas biar kita tuh nggak bingung nanti ketika kita udah pakai CSS dan pakai JavaScript ya teman-teman ya. Jadi kita di sini kita kasih nama nih misalnya. Nah, ini P1, terus kita misalnya dikasih P2, P3 gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ini sebagai kelas, ini saya kasih komentar dulu. Kelas ini adalah sebagai identitas atau pemberian nama ya kepada tag. Nah, terus ada lagi selain kelas yaitu ID ya teman-teman ya. Ini kurang lebih sama, dia itu pemberian identitas juga atau nama ya kepada si tag-nya. Cuman yang bedanya itu, nah coba saya berikan dulu. Nah, untuk ID-nya itu teman-teman tinggal ketik aja gini ID. Misalnya ID-nya itu adalah P4 ya. Nah, apa sih bedanya kelas dan ID? Ini sebenarnya sama-sama aja. Dia tuh pemberian identitas juga ya teman-teman ya. Jadi buat ngasih nama ke tag ini tuh.
Nah, yang bedanya itu adalah ketika kita misalnya udah terjun ke JavaScript atau kita ke CSS ya. Kalau kelas itu, misal dia tuh dalam misalnya 3 paragraf ini kita tuh bisa ngasih nama yang sama ya teman-teman ya. Nah, misalnya kayak gini, P1 dan P1. Nah, ini tuh bisa nih ngasih nama yang sama seperti ini. Sedangkan yang identitas, yang ID ini, dia tuh nggak bisa ya. Jadi dalam satu file HTML itu hanya harus punya ID satu ya teman-teman ya. Karena ID itu kan unik. Jadi dia nggak boleh seperti ini ya teman-teman ya. Ini salah kayak gini. Ini nggak boleh kayak gini. Nah, jadi untuk ID itu namanya harus unik ya teman-teman ya. Sedangkan kelas itu namanya bisa sama. Nggak apa-apa ini ya. Ini sama nggak apa-apa. Nah, setelah kita tahu cara penggunaan kelas dan ID, sekarang kita akan coba sedikit pakai CSS ya teman-teman ya. Nah, karena kemarin kan kita udah belajar tentang struktur HTML. Kalau misalnya kita lihat struktur HTML ini, nah di sini kan teman-teman ingat kan ada table head, ada tag head ya di sini, ada tag head di sini. Nah, ini kan sebenarnya buat pemberian informasi ya teman-teman ya kepada browser atau settingan. Nah, di sini kita bisa kasih settingan CSS ya teman-teman ya. Ada tag-nya yaitu text style. Nah, gimana kalau kita sekarang pakai text style ya teman-teman ya. Nah, saya akan kasih tunjukkan gimana cara penggunaan class dan ID. Jadi di sini kita bikin text style ya teman-teman ya. Nah, ini tuh buat CSS ya teman-teman. Nah, teman-teman kayak gini, dia tulis style, terus jangan lupa ditutup juga ya seperti ini. Nah, misal ini contoh satu ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya pengen membuat komen, teman-teman di sini cukup tekan Ctrl dan backslash ya teman-teman ya. Ctrl dan backslash nanti otomatis akan bikin komen seperti ini. Sama seperti di HTML ya, ini Ctrl backslash. Nah, ini contoh penggunaan contoh kelas ya. Jadi di sini kita akan memberikan sebuah styling sederhana. Misal kita akan membuat font itu jadi berwarna merah ya teman-teman ya. Nah, kita bisa ketik aja namanya apa. Misal kita mau ngasih ke P3 nih, ke tag paragraf yang namanya itu P3. Nah, kita tinggal panggil aja. Kalau kelas, dia itu harus pakai titik ya teman-teman ya. Nah, titik terus P3. Nah, setelah itu kurung kurawal ya teman-teman ya. Nah, ini artinya kita ngasih tahu ke browser, tolong dong ini cari yang kelasnya P3 terus kasih styling. Jadi kita ibaratnya ngasih instruksi ya ke browser ya. Nah, ini setelah kita define dia P3, sekarang kita ketik aja misalnya untuk pemberian warna merah ya. Ada namanya color terus red ya. Nah, otomatis dia itu akan berwarna merah ya teman-teman ya. Ini yang berwarna merah itu apa? Ini yang P3. Nah, tuh. Jadi penggunaan kelas dan ID ini sangat berguna ketika kita itu udah terjun ke CSS dan JavaScript ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita masih belum terjun ke JavaScript ini kelihatan seperti kayak biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah belajar ke CSS atau JavaScript itu benar-benar sangat perlu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita udah berhasil membuat color warna merah kepada tag yang identitasnya P3 ya. Nah, kalau misalnya P1 bisa nggak? Ini kan P1 dia ada dua nih. Bisa ya teman-teman ya. Nih, kalau misalnya kita kasih yang P1, ini jangan lupa ini kelas, kita panggil kelas P1 gitu ya. Terus kita kasih color blue misalnya, warna biru ya. Nah, otomatis dia itu akan berwarna biru ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena yang P1 itu dia punya dua ya membernya. Tuh. Dia ada dua nih. Nah, karena kita ngasih P1 itu, jadi dia langsung ngasih dua ya teman-teman ya. Nah, sekarang gimana nih cara kita manggil ID? Karena tadi kan kita pakai kelas ya teman-teman ya. Kalau kelas itu kan kita cukup pemberian titik ya di CSS-nya. Nah, gimana nih cara kita ID? Nah, cara kita ngasih ke ID itu, ini bisa dirapikan ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Misal kita rapikan terlebih dahulu.
Nah, cara kita misal contoh ID. Nah, untuk ID itu pakai pagar ya teman-teman ya. Nah, misal kita tolong dong panggil yang P4 gitu ya, yang punya ID P4 karena dia kan kalau ID itu pagar ya, kalau kelas kan titik. Nah, sama kurung kurawal juga. Nah, terus tinggal kasih aja nih, misalnya colornya aqua. Nah, tuh otomatis dia langsung berwarna aqua ya teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari kelas dan ID ya teman-teman ya. Nah, nah kalau teman-teman lihat di sini, kita tuh udah berhasil membuat CSS menggunakan textile, di mana textile ini adalah yang kita berikan di dalam struktur HTML-nya ya, atau kita bisa sebut juga ini adalah inline HTML ya. Sorry, ini adalah inline ya. Jadi inline CSS di sini. Nah, nanti kita sebenarnya ada tiga cara untuk pemberian CSS itu. Jadi yang pertama itu lewat textile, yang kedua adalah lewat HTML-nya langsung ya. Jadi contoh di sini saya akan bikin tag baru ya teman-teman ya. Misalnya H1 deh. Kemarin kita udah belajar H1 nih. H1 kan heading ya teman-teman ya. Nah, kita H1 terus kita tekan tab. Misalnya ini header ya. Nah, ini kan cara pertama nih kita ngasih CSS ke lewat textile. Nah, cara kedua kita bisa kasih lewat sini, lewat tag HTML-nya. Caranya kita pakai atribut ya teman-teman ya. Kayak yang tadi. Atributnya apa? Atributnya style. Tuh, kita kasih value. Terus apa nih? Value-nya apa? Nah, value-nya kita ikutin aja ya yang atas nih. Ini sama-sama aja sebenarnya. Cuman yang perbedaan itu dia cara penempatan penulisannya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya color-nya adalah yellow atau nggak kelihatan deh brown. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah cara kedua. Cara kedua pemberian CSS ya atau inline HTML. Inline HTML. Nah, ini adalah cara kedua kita pemberian CSS ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah cara yang pertama. Yang kedua itu ada cara yang kedua, yang ini ya. Nah, terus ada lagi nih cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah lewat eksternal eksternal ya atau linking HTML, linking CSS ya. Nah, di sini kita bikin dulu deh, kita bikin dulu file ya. Ini di folder learn yang kemarin kita bikin. Terus di sini kita create aja new file. Misalnya adalah style.css ya, teman-teman ya. Nah, untuk file CSS sendiri, dia ekstensinya itu .css ya, teman-teman ya. Kalau HTML kan .html. Kalau CSS itu .css. Nah, di sini kita bikin style.css. Nah, di sini kita harus sambungin dong. Karena kita kan udah bikin file kan. Ini file baru. Nah, kita harus sambungin nih ke dalam sini. Gimana caranya? Caranya itu kita tinggal pakai tag link ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada auto completion ya di Visual Studio Code. Teman-teman tinggal ketik aja link, terus tekan tab ya. Nah, nanti dia akan bikin sebuah link yang nantinya itu akan eh, ngejoinin ya, ngejoinin atau nge-linkingin ke style CSS. Nah, di sini kita tinggal tulis aja nama filenya. Nama filenya itu style.css ya. Nah, ini kenapa kita pakai titik slash? Karena kemarin kita udah belajar tentang pet juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lupa, nanti tinggal lihat lagi aja gimana cara pet ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, karena dia itu ada di dalam satu folder yang sama, kita kasih aja seperti ini ya, titik terus slash style.css ya. Nah, ini otomatis dia tuh udah ngelinking ya teman-teman ya. Nah, otomatis dia tuh udah ngelinking di sini. Nah, sekarang gimana nih? Cara ini kita ke sini dulu. Nah, biar kelihatan. Nah, coba kita bikin tag baru lagi ya. Misalnya H2 deh. H2.
Nah, kita kasih kelas juga, misalnya eh, header 2. Ini header 2. Nah, gimana cara kita pakainya? Ini sama-sama aja. Cara penulisannya itu sama kayak ini ya, teman-teman ya. Nah, kita tinggal panggil aja ID-nya itu apa. Nah, ini yang kelas ini. Karena kelas, dia pakai titik ya, teman-teman ya. Ini kelas, titik ya. Nah, titik header 2. Terus color-nya misalnya pink. Nah, jadi kelihatan ya teman-teman ya. Sekarang juga udah berwarna pink. Jadi di sini sebenarnya untuk CSS sendiri ada 3 cara ya teman-teman ya. Yang pertama itu lewat text style yang kita define di dalam head-nya. Yang kedua itu ada di dalam teks HTML sendiri seperti ini ya teman-teman ya. Terus lewat eksternal ya, seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman misalnya udah terjun, saya udah bikin project atau apa, nah yang seperti ini itu tidak disarankan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini benar-benar ngeganggu apa ya, penulisan HTML ya. Yang sebenarnya tuh ini cuma HTML doang loh. Ngapain kita ngasih CSS juga kan? Kalau misalnya udah ada eksternal. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya udah terjun ke project atau kemana, lebih disarankan pakai eksternal CSS ya teman-teman ya, karena kita memisahkan CSS dengan file HTML ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini karena kita udah bikin eh, kelas, terus ID, terus bagaimana cara penggunaan CSS. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke CSS ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba bikin file baru. Di sini coba di dalam folder learn kita akan bikin file tentang eh, phone background ML. Nah, di sini kita akan bikin file baru. Jadi di sini sekarang kita akan langsung implementasi cara penggunaan CSS ya, teman-teman ya. Nah, di sini karena kita udah bikin file baru, teman-teman langsung aja ketik tanda seru, terus tab ya di Visual Studio Code. Nah, di sini sekarang kita akan belajar tentang phone, terus nanti ada background ya, teman-teman ya. Nah, di dalam phone itu kan sebenarnya dia tuh banyak loh teman-teman. Jadi nggak cuman color doang. Dia tuh banyak ya. Nah, sekarang coba kita bikin dulu tag-nya ya. Misalnya tag-nya itu adalah P. P. Ini paragraf. Nah, karena ini masih dalam proses pembelajaran, jadi kita nggak akan pakai eksternal CSS dulu. Kita langsung pakai di text style ya teman-teman ya. Kita akan belajar font. Nah, seperti ini. Nah, oh iya, ini juga kalau misalnya kita nggak pakai ID atau kelas ya teman-teman ya, atau kita kembali dulu ke file sebelumnya. Contoh nih, misalnya kita punya span, kita punya span. Nah, ini span. Ini bisa nggak sih sebenarnya kita kasih CSS? Karena meskipun belum di-define kelas atau ID ya, bisa ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ini nggak pakai apa-apa, kita misalnya kasih CSS saja bisa ya teman-teman ya. Nah, caranya itu kita tinggal tulis aja nama tagnya apa. Nama tagnya span kan, yang tadi kita bikin. Nah, ini nih. Kita tinggal kasih color aja, like green misal. Nah, bisa ya teman-teman ya. Jadi meskipun tanpa ID atau kelas, dia tuh masih bisa dikasih CSS ya teman-teman ya. Jadi caranya itu cukup ketik nama tagnya aja. Kalau ini kan pakai kelas nih. Yang ini ID, yang ini nama tagnya aja yang langsung sebut ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke file yang 3. Nah, jadi di sini kita akan coba styling style apa aja sih yang ada di font ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Tapi sebisa mungkin saya akan jelasin yang sering dipakai aja ya teman-teman ya. Nah, contoh ini adalah ini paragraf, kita kasih kelas dulu.
Terus misalnya P1 nih. Terus jangan lupa ini kasih titik P1 juga. Nah, yang pertama itu ada color ya teman-teman ya. Nah, ini kita show preview dulu. Show preview. Nah, ini ya. Nah, ini adalah untuk pemberian warna. Pemberian warna ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu ada font size. Font size itu adalah pemberian ukuran ya. Misalnya ukuran yang default ya. Ini kan ukurannya paling sekitar 16 pixel kalau nggak salah tuh. Nah, benar ya. Jadi ini tuh ukuran default kalau misalnya kita nggak setting kayak gini, dia tuh 16 pixel ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita pengen gedein nih, misalnya 20. Nah, dia kelihatannya tambah gede ya. Coba misalnya 40. Nah, ini adalah untuk ini contoh pemberian warna. Pemberian warna ini adalah pemberian ukuran. Nah, terus ada lagi font family ya teman-teman ya. Font family ini apa sih? Biasanya ini buat uh, font ya teman-teman ya. Karena kan di sini kan fontnya bebas ya. Ada misal ada Calibri, ada Times New Roman, ada Shogo UI ya. Nah, misalnya kita contoh pengen Times New Roman. Nah, ini kalau misalnya tidak bekerja ya teman-teman ya, berarti di komputer kita itu tidak terinstall Times New Roman ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau misalnya nggak ada perubahan di komputer kita itu nggak ada fontnya, karena biasanya ini tuh bakal nyari di komputer ya. Kalau misalnya di komputernya ada, dia bakal langsung settingin. Kalau misalnya nggak ada, dia nggak akan ada perubahan ya. Nah, coba kita contoh yang lain. Misalnya Calibri. Nah, ini berubah ya teman-teman ya. Oh, kenapa berubah? Mungkin karena komputer saya ini sudah terinstall Calibri ya. Nah, jadi ini adalah untuk pemberian font. Pemberian font. Terus kalau misalnya kita pengen ngasih garis bawah, kita bisa ketik text decoration. Nah, di sini di enaknya pakai Visual Studio Code, kalau misalnya kita udah tulis settingan ya misalnya stylenya apa, text decoration. Nah, nanti bisa tahu ya ini value-nya tuh apa aja. Jadi kita nggak usah bingung-bingung gitu nentuin. Nah, misalnya kalau garis bawah, underline kan. Nah, kita tinggal tulis aja underline. Nah, otomatis dia ada di garis bawah ya. Nah, kalau misalnya dia garisnya itu kayak nyoret paragrafnya. Nah, ada nih line stroke. Line stroke kalau nggak salah tuh. Nah, ini ya, line stroke. Nah, dia tuh kayak coret paragrafnya ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, coba saya contohin ada tag hyperlink. Hyperlink kemarin kan kita belajar itu A ya, teman-teman ya. Misalnya href ini kasih pagar dulu contoh hyperlink. Nah, kalau kita pakai tag A, dia tuh otomatis udah ada style default ya. Jadi kayak misalnya dia itu udah ada warna biru dan dia ada underline ya. Kalau misalnya kita lihat kayak di link Facebook, di link Shopee, itu kan biasanya ada direct ya. Nah, itu kan biasanya nggak berwarna biru dan ada garis bawah seperti ini kan. Itu kan di styling dulu. Nah, gimana kalau misalnya kita uh, matiin nih stylingnya nih yang seperti ini ya buat hyperlink ini. Nah, kita tinggal misalnya kita kasih ID dulu di sini atau kasih kelas ya. Khas hyperlink satu. Nah, gimana cara kita stylingnya? Nah, sama seperti sebelumnya. Jadi kita tulis titik dulu hyperlink satu. Nah, terus kita kasih color. Misalnya color default itu warna hitam ya. Kita kasih black. Terus text decoration, karena tadi kita udah belajar text decoration. Text decoration kan yang buat kasih garis bawah atau line stroke ya. Ini kita kasih dulu deh yang tadi biar kelihatan. Nah, kita di sini kasih non aja. Tuh. Artinya kalau non itu berarti dia hilangin ya teman-teman ya. Jadi yang tadinya ada garis bawah karena kita kasih non kita hilangin nih.
Nah, ini udah hilang nih. Ini ini padahal hyperlink tapi kelihatannya kayak paragraf biasa ya tuh. Tapi kalau misalnya kita sorot tuh, dia tuh karena dia hyperlink, dia kursornya berubah ya teman-teman ya. Tuh, kalau yang ini enggak tuh. Kalau dia ini kayak paragraf ya. Tapi bisa nggak sih sebenarnya kita ngasih kursornya tuh berubah juga gitu. Kayak misalnya ke paragraf gitu. Bisa ya teman-teman ya. Nah, kalau buat kursor kita tinggal kasih aja kursor ya. Terus pointer tuh ya. Dia juga bisa nih kayak hyperlink sifatnya. Cuman kan kalau hyperlink kan dia bisanya direct ya. Kalau paragraf kan enggak. Nih kita klik aja. Itu biasanya eh, kursor ini kepake buat kalau misalnya kita bikin custom ya, custom button atau custom apa. Karena kan biasanya nggak semua tag itu dia punya behavior, dia punya perilaku yang sama ya. Jadi makanya kita kasih kursor ya. Nah, seperti itu. Nah, terus selain ini ada apa lagi sih? Selain ini itu ada font wedge ya. Font wedge. Nah, font wedge ini tuh buat ngatur ketebalan ya, teman-teman. Nah, ini kan paragraf nih misalnya. Ini kan kayak ibaratnya regular ya, fontnya itu masih bukan tebal lah. Nah, cara ngasih ketebalannya itu kita pakai font wedge. Ini buat ketebalan. Misalnya bold. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, dia itu udah bold nih. Jadi dia dikasih langsung ke paragraf ya. Nah, tapi ada nih, misal contoh H1. Nah, satu. Header satu. Nah, kalau H1 dia tuh setiap heading ya teman-teman, dia tuh sebenarnya udah punya bawaan ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin kita rombak ya si HTML itu dia tuh udah punya bawaan stylingnya nih H1 nih dia udah bold sama nih. Coba kalau misalnya kita cobain deh, ini kita kasih kelas dulu. Kita misalnya matiin fontnya ya. Kita matiin stylingnya dari header. Header 2. Contoh, cobain deh. Nah, satu. Ini font weight ya, karena tadi kan buat ketebalan non atau unset. Nah, ya teman-teman ya. Biasanya kalau CSS itu dia tuh ada non atau unset ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita pengen matiin styling dari tag tertentu yang udah secara default ya, kita bisa pakai non. Kalau misalnya non yang nggak bekerja pakai unset ya teman-teman ya. Nah, karena kita di sini kita nge-unset si font weight-nya, nah, otomatis dia tuh yang tadinya punya jadi nggak punya loh. Tuh, gitu. Jadi dia sifatnya ini kayak paragraf biasa ya teman-teman ya. Nah, dia juga punya nih sebenarnya nih header ini tuh font size loh. Yang tadi kita udah belajar font size kan. Nah, dia tuh udah punya nih font size bawaan. Ini tuh sekitar 40 px ya. Nah, kalau misalnya kita turunin ke paragraf, yang paragraf itu biasanya defaultnya itu 16 pixel. Kita turunin 16 pixel. Nah, ini padahal H1 loh. Tuh, ini tuh padahal H1 tapi kelihatan kayak paragraf kan. Nah, ini tuh jadi kita custom ya, teman-teman ya. Jadi tag-tag yang secara default udah disettingin sama browser ya. Jadi kita bisa custom ulang ya, teman-teman ya. Nah, ini kayak misalnya ini ya, H1 yang tadi udah punya default ya. Sekarang jadi seperti ini ya, kita atur. Nah, terus ada lagi nih kalau misalnya kita pengen italic. Italic itu kan kayak garis miring ya. Nah, gimana caranya? Kita ke yang atas deh biar lebih lengkap yang atas. Nah, kita pakai font style ya. Nah, ini kalau misalnya pakai Visual Studio Code udah kelihatan lagi ya tuh, banyak ya. Ini kalian tinggal pilih aja contoh yang italic. Nah, italic dia garis miring ya teman-teman ya. Tuh, otomatis dia tuh akan jadi garis miring ya teman-teman ya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan eh, style pada font ya teman-teman ya. Nah, ini untuk pemberian garis miring. Nah, sekarang tapi bisa nggak sih kalau misalnya kita pakai eksternal? Kita kan tadi udah coba ya font family itu. Nah, font family ini kan ibaratnya nyari ya di komputer kita ada nggak sih font di dalam komputer kita? Nanti kalau ada kasih ke sini gitu. Nah, contoh yang tadi kan kayak Times New Roman kan nggak ada nih. Jadi tadi itu sempat nggak ada perubahan ya. Nah, sekarang bisa nggak sih kalau misalnya kita pakai yang dari orang, misal.
Nah, bisa ya teman-teman ya. Coba teman-teman sekarang ke Google. Coba di sini. Nah, kelihatan ya. Nah, coba teman-teman di sini ketik Google Font. Nah, biasanya untuk nyari-nyari font sih biasanya di sini ya, teman-teman ya. Kalau saya sih biasanya di Google Font ya, teman-teman. Di sini tulis aja Google Font. Terus di sini yang paling atas. Nah, di sini tinggal pilih aja fontnya mau yang mana. Contoh yang ini ya, Roboto nih. Nah, kita klik Robotonya. Terus kita klik Get Font. Terus di sini ada Get Embed Code ya. Nah, di sini pilih web. Di sini pilih web, terus di sini pilih import. Atau link juga nggak apa-apa. Di sini pilih import ya. Karena kita kan, kalau link ini kan kayak tadi ya, kayak CSS ya, kita pakai eksternal gitu. Nanti kita bisa pakai, nah karena kita tadi mainnya itu ada di tag ya, di textile nih. Nah, di sini kan ada nih tuh textile ya, di import ya. Jadi kita pakai yang ini. Nah, kita salin aja nih. Oh iya, memakai link CDN. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi kita import aja nih. Nah, di sini udah ada tuh aturannya. Oh, jadi kita tinggal salin aja. Font family, Roboto, sans serif. Nah, gimana kalau ini kita taruh di bawah ya, cobain. Nah, ini matiin. Coba, oke, ininya ada. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk penggunaan fontnya ya. Jadi kalau kita ngambil font dari luar, kita bisa kasih import aja seperti ini. Atau kita bisa pakai yang link. Ini tinggal salin aja seperti ini ya. Jadi taruh di atas. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk penggunaannya itu, kita tinggal salin aja yang ada di sini ya. Nah, jadi ini adalah contoh cara penggunaan font ya. Jadi styling-styling yang ada di paragraf yang ada di font kita bisa pakai seperti ini ya. Nah, untuk kurang lebihnya sih kebanyakan untuk case-case yang lain ya. Jadi yang sering kepakainya tuh ini ya teman-teman ya. Jadi kita nggak jauh-jauh dari font size, font family, text decoration, cursor, font weight, font style. Nah, jadi tinggal diatur aja sesuai kebutuhan ya. Meskipun kita misalnya nanti pakai P, kita pakai tag P, kita pakai tag span, kita pakai tag A, H1, H2. Sebenarnya sih sama-sama aja ya kalau kita misalnya udah terjun ke CSS, kita custom sendiri itu kita bisa buat sesuka hati kita ya. Jadi ibaratnya kita bisa atur H1 itu jadi P, kita bisa atur P itu jadi H1 ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja gitu. Nah, jadi ini adalah contoh cara penggunaan style pada font ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ada kita akan terjun cobain background ya, karena di sini ada yang background nih. Nah, di sini ini kan sebenarnya body ya, teman-teman ya nih. Kalau misalnya kita lihat, ini kan ada tag body nih. Nah, tag body itu yang mana sih? Nah, tag body itu yang kanvas putih ini ya, teman-teman ya. Tuh. Ini kalau teman-teman lihat ini yang ada warna putih nih, area nih. Ini tuh area body ya, teman-teman ya. Nah, bisa nggak sih kita ngasih styling ke yang kanvas putih ini? Bisa, teman-teman ya. Nah, karena tadi kita udah belajar tentang yang tadi nih, yang span nih. Ini kan kita bisa ngasih langsung ya ke tag-nya nih. Tuh, kita bisa contoh span nih. Kita ngasih ke tag span-nya. Nah, kita sekarang bisa juga nih ngasih ke body. Langsung aja panggil body. Misal kita mau kasih, karena kan tadi background ya. Nah, kita kasih background color ya. Misalnya contoh. Misalnya adalah light blue. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa ngasih langsung ke bodinya. Nah, body itu karena tadi itu kanvas putih itu, kita bisa atur ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan background color ya. Nah, terus ada apa lagi sih selain background color? Ada ya. Background image nih. Background image. Terus value-nya URL. Nah, URL-nya apa? URL-nya itu bisa dari eksternal, bisa dari luar ya, atau dari kita sendiri. Nah, karena background image gambar ya, berarti. Nah, di sini karena kebetulan kita punya gambar kucing nih di sini. Nah, kita coba kasih ya, kita arahin ke gambar kucing itu.
Nah, seperti ini ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa juga ngasih background image ke kanvas yang tadi. Nah, cuman kalau teman-teman lihat nih, tuh, kalau kita perbesar kok dia kayak ngulang-ngulang terus ya teman-teman ya. Nah, gimana sih cara dia tuh nyesuaiin atau fit ke kanvasnya? Nah, kita bisa ngasih background size. Background size yang artinya ukuran backgroundnya kita kasih cover. Nah, kalau cover itu berarti dia fit ya tuh. Nah, ini ada lagi nih repeat lagi tuh kalau kita lihat ya. Nah, gimana kalau kita matiin repeatnya? Nah, kita bisa kasih background repeat, no repeat. Nah, seperti ini ya. Tuh. Jadi sekarang kita gambarnya udah nggak nge-repeat lagi ya. Tapi meskipun di sini masih ada kayak nyesuaiin karena dia fit ya. Gimana kalau misalnya dia benar-benar fit nih sampai bawah nih? Karena ini kan masih ada nyisa biru nih kelihatan yang dari atas ya, background color nih. Bisa ya teman-teman ya. Karena value-nya itu bisa persen atau pixel. Nah, kita kasih 100%, 100%. Nah, nah, tapi ini sepertinya tidak berubah ya teman-teman ya. Jadi dia emang fit nih seperti ini nih. Nah, jadi value-nya itu nanti teman-teman bisa coba ada pixel, misalnya 100 pixel nih. Nah, 100 pixel seperti itu ya. Terus ada lagi persen, persen tuh. Jadi persen tuh kayak narik ya teman-teman ya. Terus ada cover. Cover itu dia ibaratnya ngefit sampai bawah ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan background ya. Background pada kita contoh di sini adalah ke body ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tapi di sini kita bakal matiin dulu karena ini mengganggu ya, teman-teman ya. Jadi nggak kelihatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang width dan height. Nah, karena width dan height itu ibaratnya kita kayak bikin sebuah box ya, teman-teman ya. Nah, karena kita kan bikin sebuah box nih, karena kan kita kemarin udah belajar semantik HTML. Nah, karena kita bikin sebuah box dan dia itu nggak punya semantik HTML-nya, nggak punya tag yang punya artinya ya. Jadi kita pakai non semantik. Kalau teman-teman masih ingat, kita pakai div ya. Nah, ini buat non semantik dia kita akan kasih kelas atau kita kasih ID ya. Dia kasih namanya box. Ini background kita kasih ke atas biar kelihatan. Nah, kita di sini akan belajar tentang which age. Nah, jadi sini kita akan bikin sebuah box. Gimana caranya? Karena kita di sini udah disajikan width dan height. Nah, kita define dulu di atas. Kita ini dikebawahin dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita panggil aja langsung box ya, teman-teman ya. Nah, kita panggil box di sini karena dia ada box. Nah, langsung kita kasih width. Misalnya, nah, untuk ukurannya sendiri, saya kasih di atas deh biar kelihatan. Untuk ukuran ya, di CSS itu ada pixel, ada persen, ada viewport width, ada viewport height ya. Tapi yang sering kepakai itu biasanya pixel dan persen ya teman-teman ya. Nah, pixel dan persen ini biasanya dipakai buat ukuran-ukuran, buat ngatur ukuran kayak misalnya font size, buat width, buat height, buat transform atau buat position. Nanti pakai ukuran ini ya, pixel dan persen biasanya yang sering kepakai. Nah, di sini kita bisa kasih ukuran 50 pixel. Contoh. Terus tingginya itu 50 pixel. Nah, tapi kok nggak kelihatan kan? Mana boxnya gitu? Kok nggak ada nih? Nah, coba kita kasih background. Misal brown. Nah, ini baru kelihatan ya teman-teman ya. Nah, karena kita udah ngasih ukuran 50 pixel dan tingginya 50 pixel dan backgroundnya itu brown. Nah, dia bisa kelihatan nih sekarang. Nah, kita udah bikin sebuah box ya di sini. Nah, sekarang bisa nggak sih kalau eh, kita kasih gambar juga ke boxnya? Bisa dong. Karena kan tadi kita udah coba ya di body. Nah, sekarang coba kita salin nih komen ini.
ke sini. Nah, tapi nggak kelihatan nih. Mana nih itu kan gambar kucingnya. Nah, kita kasih aja background size cover ya kayak tadi. Nah, otomatis ada nih teman-teman tuh. Kelihatan nih. Jadi, penggunaan background ini biasanya itu dibarengi sama width dan height ya. Jadi kalau dia ada ibaratnya ada kapasitas ya. Jadi kan ibaratnya ada wujudnya gitu. Nah, kita bisa ngasih nih background seperti ini ya. Karena si body juga ini kan sebenarnya ada wujudnya nih kanvas gede ini. Nah, kita bisa kasih background image ya. Nah, pertama seperti box kita bisa kasih juga nih seperti ini. Nah, ini adalah cara penggunaan background ya, teman-teman ya. Nah, terus ada lagi nih selain background. Kita coba lagi ada gradient ya. Kita cobain di sini deh di canvas bodinya. Background image. Kita kasih linear gradient ya. Terus to right, red, yellow. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau misalnya kita kasih linear gradient, terus kita kasih to right, berarti to right itu maksudnya dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan itu red, yellow, berarti kirinya merah dan kanannya kuning ya. Tapi kalau misalnya dibalik bisa nggak sih? Kita kasih aja to left, tuh. Atau to bottom, atau to up, to upper, to bottom, to up, to up nggak ada ya? To bottom coba. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah penggunaan gradient ya. Nah, kok beda sih sama background color? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman misalnya pengen ngasih gambar atau ngasih gradient, pakainya background image ya. Terus jangan lupa value-nya apa. Kalau misalnya gradient itu pakai linear gradient dan gambar itu pakai URL ya teman-teman ya. Nah, di sini karena kita tadi itu udah bikin box dan kita udah bikin gambar. Nah, coba kita bikin box lagi ya teman-teman ya. Karena kan CSS itu sebenarnya bisa dipakai beberapa. Nah, misalnya kita bikin box tuh dia kan sama ya, karena kita udah ngasih styling ke satu. Jadi karena dia yang sama di sini, jadi stylingnya itu bakal disamain ya, karena dia identitasnya sama tuh. Coba kalau misalnya kita kasih di sini box satu gitu, tuh hilang box satunya, karena kita belum define lagi nih CSS-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi bisa nggak sih kita misalnya ngasih gimana ya gambar gitu ke box yang lain bisa ya teman-teman ya, atau kita bisa kasih double class. Ini kan ibaratnya kelasnya cuma satu nih. Nah, coba kasih box 2. Nah, ini tuh sebenarnya bisa ya teman-teman itu kita ngasih beberapa nama kelas, box 3 atau box berapa gitu. Ini misalnya box 1. Nah, ini kita bisa ngasih banyak nama ya ke sini ya. Nah, banyak nama itu sebenarnya buat apa sih? Nah, ini kepakai kalau misalnya kita pengen custom ke spesifik HTML tertentu ya, ke spesifik tag tertentu. Misalnya kita pengen custom ke box 2 nih. Nah, kita eh, ketik lagi, misalnya box 2. Karena kan box 2 ada di sini nih. Ini hapus dulu. Nah, ini box 2 ada di sini nih. Nah, kita pengen box 2 itu lebih gede dari yang lain. Bisa nih teman-teman ya. Width kita 200 pixel. Page-nya 200 pixel. Nah, bisa ya. Jadi kita bisa bisa kasih beberapa nama kelas ke dalam satu tag HTML ya. Nah, kalau misalnya kita kasih box 1, width-nya 100 pixel, height-nya 100 pixel. Nah, bisa ya teman-teman ya. Tuh, seperti ini. Jadi, ini bisa kita kasih beberapa nama kelas juga. Nah, ini biasanya kepakai untuk kalau misalnya kita pengen custom ke spesifik tag tertentu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa kasih banyak seperti ini juga. Nah, kalau ID, yang tadi ID itu, nah kita nggak boleh kayak gini ya, misalnya P4, P5 gitu nggak boleh ya. Jadi ID ini ibaratnya cukup satu seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau kelas kita bisa kasih banyak ya, misalnya P1, P2, P3 seperti itu. Nah ini berguna buat kalau misalnya kita pengen custom ke spesifik tag tertentu ya, pakai seperti ini. Nah eh, kita misalnya pengen kasih kayak kalau misalnya di DPWA nih, DPWA itu kan biasanya
gambarnya itu kayak bulat ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa kasih nih. Nah, karena di sini kita udah punya custom nih, kayak gimana kalau kita kasih kelas lagi nih, box 3 misalnya, atau DPWA deh gitu ya, DPWA. Nah, terus kita tulis lagi nih, titik DPWA. Nah, kita kasih dia itu jadi bulat ya, teman-teman ya. Kita bisa kasih border radius. Nah, border radius itu biasanya buat bikin sudut tumpul ya di beberapa sudut, misalnya 30 pixel. Nah, ini nggak kelihatan nih. Gimana kalau kita misalnya kasih width dulu. Nah, ini baru kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kelihatan nih dia tuh. Nah, ini kan ibaratnya masih belum bulat sempurna ya, teman-teman ya. Nah, kalau mau bulat banget, kita tinggal gedein aja value-nya. Misalnya 150 pixel. Nah, tuh bisa ya. Jadi dia bulat banget nih. Atau kalau misalnya pengen cepat, kita kan bingung nih ini berapa pixel ya. Kalau pengen cepat kita kasih 50% aja. Nah, otomatis dia langsung bulat ya, teman-teman ya. Atau 25%, atau seperti itu. Nah, jadi buat mengatur ukuran kita bisa pakai, jangan lupa, ini ada pixel sama persen ya. Ini bisa kepake banget. Nah, ini adalah contoh cara penggunaan background ya. Nah, terus ada lagi nih, kita bisa kasih border. Misal di bawah ya kita bikin lagi, misalnya ini adalah contoh BRD atau border deh. Nah, border misalnya. Nah, buat border itu kita bisa kasih nih contoh border, terus value-nya apa? Terus ukurannya 1 pixel misalnya. Terus ini solid, terus red ya. Atau biar kelihatan blue, dan ini 10 pixel misalnya. Nah, ini kasih lagi 120 pixel, H 120 pixel. Nah, ini ya teman-teman ya tuh. Kita juga bisa kasih border nih. Jadi ini ibaratnya kayak figura ya, kayak foto ya. Nah, ini kita bisa kasih border juga ke boxnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita udah belajar tentang border radius, terus kita belajar border juga ya teman-teman ya. Tapi ini bisa nggak sih diimplementasin ke semua nih misalnya? Ini bisa ya, karena kita kan ibaratnya punya kelas universal ya teman-teman ini. Universal tuh kayak misalnya ini box tuh, ini dia sama semua ya. Coba kita kasih border ke semuanya. Nah, kita tinggal copy paste aja yang tadi ya. Ini taruh sini. Nah, otomatis dia tuh bakal ada bordernya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tapi kok kelihatan ini kayak dia tuh rapat banget gitu. Tuh, kalau tadi kan kayak teks kan dia nggak rapet ya, tuh dia ada gapnya. Nah, ini kayak kok rapet banget. Nah, teman-teman bisa ngakalin pakai BR ya. Kemarin kan kita udah belajar BR di semantik. Nah, ini tuh BR buat bikin baris baru. Nah, ini biar nggak rapet banget. Nah, teman-teman bisa nih pakai seperti ini ya teman-teman ya, tuh buat ngasih jarak. Nah, tapi kan kita capek nih kalau misalnya kita ngapain nih pakai BR terus kan, kita harus define lagi, define lagi, define lagi seperti itu. Di CSS juga ada loh buat ngasih jarak ya. Nah, coba di sini. Nah, kita jangan lupa nih lalu komen ya teman-teman ya. Misalnya ini buat pembuatan border. Ini pemberian ukuran ukuran ke gambar ya. Ini ada pixel, ada persen, ada cover. Terus di sini ada pemberian gambar. Ini pemberian warna. Ini pemberian ukuran. Nah, sekarang kita bisa nih. Kalau misalnya kita eh, ngasih jarak ya teman-teman ya. Kalau tadi kan kita udah pakai yang BR nih. Nah, kita pakai jarak yang buat pakai CSS. Gimana nih caranya? Nah, kita bisa pakai yang namanya margin ya teman-teman ya. Nah, kalau margin itu ibaratnya kita ngasih jarak antar elemen. Nah, karena kita udah punya box nih. Nah, kita kan udah punya box. Nah, kita kasih aja langsung ke box. Nah, ini buat pemberian jarak antar elemen. Namanya itu margin.
Nah, marginnya itu berapa? Jaraknya itu berapa sih gitu kan? Nah, misalnya jaraknya itu 20 pixel. Nah, bisa ya teman-teman ya. Tuh, dia itu kayak ngasih jarak sekarang. Jadi kita nggak usah ribet-ribet pakai tag BR lagi. Nah, tapi kok beda? Nah, kalau misalnya kita kayak gini ya, terus kita kasih BR nih. BR. Nah, kalau ini kan ibaratnya tuh dia jaraknya tuh ke bawah doang kan. Kalau tadi pas kita pakai yang margin 20 pixel, tuh dia tuh ke kirinya kayak ngasih jarak juga gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya margin tuh punya beberapa cara ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya pengen ke bawah doang, nih misalnya kita ngasih BR-nya itu dimatiin lagi. Nah, kalau misalnya seperti ini kan jangan ya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngasih ke bawah doang, kita kasihnya margin bottom. Misalnya 50 pixel. Nah, jadi dia bakal ngasih jarak ke bawah doang ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya dia ngedorong gitu. Dia ngedorong teman-teman yang di bawahnya gitu. Ini didorong 50 pixel, ini didorong 50 pixel, ini didorong 50 pixel seperti itu ya. Kalau misalnya kita pengen dorong ke kiri nih, ini kan kanvas nih kita dorong ke kiri bisa ya, margin left. Nah, jadi dia bakal ngedorong ke kiri ya teman-teman ya, tuh seperti itu. Tapi bisa nggak sih kita ngedorong ke atas nih? Ini kan ada header nih, kita dorong ke atas bisa ya teman-teman ya. Kita kasih margin top 100 pixel. Oh, dia bakal ngedorong ke atas, jadi didorong tuh. Nah, ini buat mengatur jarak kita bisa pakai margin ya. Nah, kalau misal margin right, bisa nggak sih margin right? Nggak bisa ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia nggak ada elemen yang ibaratnya nggak ada objek di sampingnya ya. Jadi di samping kanannya nggak ada, jadi dia nggak bisa ngedorong ya teman-teman ya. Karena yang tadi di kiri kenapa bisa ngedorong? Karena objek di kirinya itu kan pas banget sama kanvas ya, body ya. Jadi dia bisa ngedorong ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini coba kita kasih ke like dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah cara penggunaan dari background terus tadi margin ya teman-teman ya. Mana tadi? Nah, tapi kalau misalnya kita kayak gini nih, nulis kayak gini, ini kan ibaratnya kayak banyak banget ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ada singkatannya ya. Ada singkatannya nih buat ngesingkat bottom, left, top, right itu menjadi satu yang tadi saya pakai. Yaitu pakai margin. Nah, gimana cara nulisnya? Gimana cara kita tahu gitu? Nah, ini tuh sebenarnya kalau kita tulis satu satu angka doang ya, 50 pixel. Nah, dia itu akan ngedorong ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri ya. Jadi 50 pixel ke atas, 50 pixel ke kanan, 50 pixel ke bawah, 50 pixel ke kiri. Nah, gimana kalau misalnya cuma dua value nih? Nah, kalau dia cuma dua value seperti ini, dia tuh kalau yang value pertama, dia akan ngedorong ke atas 50 pixel, ke bawah 50 pixel. Nah, yang value kedua, dia itu bakal kanan kiri ya teman-teman ya. Nah, karena kanan kirinya itu nol, jadi dia nggak akan ngedorong. Nah, kita bikin komen dulu aja di sini biar nggak pusing. Ini adalah singkatan. Nah, kalau satu angka, dia itu akan dorong atas, kanan, kiri, bawah. Nah, kalau dua angka, dia itu akan ngedorong atas kanan yang value pertama, misalnya 50 pixel atas kanan, ini atas kanan 0 kiri bawah sini ya. Nah, kalau misalnya kita pengen 50 pixel ke atas, terus 50 pixel ke kanan, 0 pixel ke kanan gitu ya, terus 50 pixel ke bawah, terus 0 pixel ke kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi eh, cara bacanya itu kayak jam dinding ya teman-teman ya. Jadi cara bacanya itu pasti dari atas dulu. Ini dari atas, kanan, bawah, kiri ya teman-teman ya. Jadi atas 50 pixel, kanan 0, bawah 50 pixel, kiri 0 ya. Jadi dia itu ngedorong.
Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pusing pakai completion kayak gini, teman-teman bisa juga pakai yang ini ya. Jadi ini lebih mudah dibaca lah gitu ibaratnya. Jadi pakai yang ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang padding ya. Tadi kan kita udah belajar tentang margin nih. Ini margin. Nah, sekarang kita coba bikin di atas ya, paling atas aja. Di sini kita bikin tag non semantik ya. Misalnya kita kasih kelasnya canvas canvas custom. Nah, di sini kita bikin lagi nih, bikin canvas buatan ya, contoh ya. Ini canvas custom. Tadi kita jangan lupa width, misalnya 200 pixel, edge-nya 200 pixel. Atau ini kayaknya kecil deh. Ini misalnya 400 pixel aja deh. Terus ini background-nya green. Terus ini bordernya 2 pixel solid gold atau 20 pixel. Nah, ini kayak ibaratnya board ya, kayak di papan tulis. Misalnya ini kan kurang lebih seperti ini ya. Atau ini teman-teman kalau misalnya di Visual Studio Code bisa langsung sorot aja warnanya. Nah, ini bisa diatur ya. Tuh. Jadi dia itu pakai RGB. Nah, RGB itu red, green, blue biasanya untuk ngatur warna, palet warna ya, teman-teman ya. Jadi selain kita ngedefine warnanya seperti ini, kita bisa juga pakai RGB ya, atau RGBA. RGBA itu biasanya buat alpha, buat opacity. Misalnya opacity atau transparansinya nol, nah seperti ini. Kalau misalnya transparansinya 50%, nah dia bakal 50%. Kalau misalnya transparansinya 100% atau satu ya, dia bakal jadi tajam ya warnanya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita bikin beberapa box di dalamnya. Div. Teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya kita pengen bikin custom objek ya, jangan lupa pakai non semantik HTML karena itu tuh penggunaannya bebas ya. Kalau misalnya semantik kan kayak misalnya header, footer itu kan biasanya khusus ya. Nah, kalau misalnya pengen bikin custom objek, biasanya pakainya itu div atau span ya, karena dia itu non semantik. Misalnya nih box, kelasnya box. Coba sekarang kita bikin box baru aja, misalnya jangan box deh, atau bola ya. Nah, di sini kita itu bisa ngasih CSS seperti ini teman-teman ya. Nah, tadi kan belum sempat dikasih tahu nih. Nah, karena dia itu ada di dalam Canvas Custom, kita bikin lagi tag di dalam Canvas Custom itu. Nah, kita bisa kasih seperti ini. Kita Canvas Custom, terus kita kasih bold. Nah, ini cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya itu, dia bakal cari dulu nih Canvas Custom. Nah, dia bakal nyari nih di body. Ada nggak nih Canvas Custom? Oh, ada. Nah, sekarang kita cari bold. Maksudnya itu, cari ball di dalam kanvas custom ya. Nah, ini kan ballnya itu kan di dalam kanvas custom nih. Nah, kalau penulisannya seperti ini berarti cari bola di dalam kanvas custom ya. Mencari ball. Nah, sekarang coba kita bikin lagi bolanya. Karena kan tadi udah belajar border radius ya. Coba misalnya 50 bola itu 70 pixel deh. Terus background color brown. Terus jangan lupa border radius 50%. Terus border juga kita bakal pakai terus stylingnya biar teman-teman inget black. Terus ini biar agak warnanya agak cerah dikit, ungu. Nah,
Ini kan ibaratnya ada bola di dalam papan boardnya ya. Cuman kok dia tuh kayak sempit banget gitu. Nah ini kan sebenarnya kita bisa nih ngasih margin kan. Tadi ingat kan margin, misalnya kita dorong nih bolanya itu ke sebelah kiri misalnya 50 pixel. Nah dia bakal ngedorong ke sebelah kiri tuh, jadi bolanya itu dia ke dalam ya. Sekarang kita pengen ke atas tuh, jadi dia ngedorong ya. Jadi ibaratnya punya ruang lingkup yang luas lah gitu. Jadi dia bisa bernafas si bolanya. Nah, cuman daripada kita pakai margin, kita tuh sebenarnya bisa loh ngasih space gitu ke dalam si kanvas customnya. Nah, pakainya padding. Nah, di sini kita pakai padding ya. Jadi ini adalah pemberian ruang pada kanvas, pada objek deh. Nah, pada objek. Misalnya paddingnya 50 pixel. Ya ini jangan ya, jangan di sini ngasihnya. Kita kasihnya di dalam si canvas custom. Padding 50 pixel. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ketika kita ngasih padding 50 pixel, tuh, jadi dia bakal ibaratnya di sebuah sini nih, di kotak ini nih. Coba di sini ada drawing nggak? Nah, jadi dia tuh ibaratnya ada 50 pixel nih di dalam board ini nih. Karena kita ngasih padding ya, ini padding 50 pixel. Dia tuh bakal di sini ada 50 pixel nih di sini nih, di sini nih. Nah, itu ibaratnya dia bakal ngasih space ya, seperti itu. Ini bisa dikembaliin lagi kah? Nah, kalau misalnya kita ngasih padding 100 pixel, tuh, kita bisa juga ya, seperti ini. Dia tuh eh, ibaratnya di sini ada ruang space 100 pixel ya. Cuman kok kalau misalnya kita lihat si ininya kok makin besar ya. Tuh, si boardnya itu kok makin besar, kanvasnya itu makin besar. Nah, ini ada caranya nih. Cara biar dia itu tetap 400 pixel. Karena kan kalau misalnya kita nggak pakai padding, kan tadi kecil ya boardnya ya. Nih, kalau misalnya kita nggak pakai padding, tuh boardnya kan kecil nih. Kalau kita pakai padding, kenapa jadi gede gitu kan? Nah, kalau kita pakai padding ya teman-teman ya, jangan lupa pakai box sizing. Box sizing, border box. Nah, jadi ketika kita pakai box sizing, border box, jadi ibaratnya yang tadi padding itu malah ngegedein objeknya gitu. Karena kan ibaratnya dia nambah capacity ya. Dia tuh ngasih capacity 100 pixel. Jadi ibaratnya dia ngasih ruang 100 pixel ya. Jadi ibaratnya tuh kayak nambahin. Yang tadinya itu 400 pixel, dia tambah 100 pixel, jadi 500 pixel kan. Nah, ibaratnya dia nambahin nih ruang. Tapi kalau karena kita nggak mau kayak gitu, kita ibaratnya pengen ngasih padding, tapi kita nggak mau nambahin ruang lagi gitu. Nah, kita pakai border box. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ngasih tahu kalau kita tuh cuman pengen ngasih padding doang loh. Kita ngasih jarak aja tapi nggak mau pengen nambahin gitu. Nah, kita pakainya box sizing border box ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita pakai box sizing border box, kita kasih 0. Nah, dia bakal sama ya kayak yang tadi sebelumnya. Nah, kita kasih 100 pixel. Nah, dia tuh bakal ngasih ruang ya teman-teman ya. Dia bakal ngasih ruang nih di sini. Tadi anonet. Nah, dia bakal ngasih ruang di sini 100 pixel ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, cara penggunaan dari padding ini sama kayak margin. Mbak, ini tadi kita anonetnya matiin dulu. Nah, cara penggunaan padding ini sama kayak margin. Marginnya itu, paddingnya itu bisa padding top nih. Kita ngasih ruang 50 pixel ke atas, tuh dia bakal ngasih ruang ya 50 pixel ke atas. Terus ngasih ruang lagi ke kiri. Tuh, ke kiri. Kalau ke bawah nggak akan kelihatan ya. Nggak akan kelihatan karena
ibaratnya ruangnya tuh di sini udah kelihatan tuh dia ya, soalnya boxnya kan si bolanya kan ada di pojok atas ya, jadi kelihatannya di sini gitu. Ini sebenarnya ada juga kalau misalnya teman-teman sorot ya. Ini ada juga nih sebenarnya di sini nih. Nah, sebelah sini tuh ada juga udah ngasih 50 pixel nih di sini nih. Kalau misalnya kasih kanan, ini kanan masih segini ya, karena kita belum ngasih. Kalau misalnya kita kasih padding right gitu misalnya 50 pixel, nanti dia bakal seperti ini juga ya. Tuh nanti ada jarak lagi seperti ini. Nah, karena di sini kita udah kasih top. Nah, di sini topnya tuh ada seperti ini ya. Kalau di ibaratnya ada gambaran gitu. Ini ada left juga nih, left nih seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita tulis aja CSS-nya padding right 50 pixel. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk singkatannya sama kayak margin ya. Jadi singkatannya itu ada seperti ini, terus ada seperti ini, ada seperti ini ya. Nah, cara bacanya itu sama. Ini atas, kanan, bawah, kiri ya. Nah, ini kan buat singkatan doang nih, tapi kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa karena ini emang sulit dibaca ya teman-teman ya. Jadi lebih disarankan sih seperti ini aja. Ini sama-sama aja ya, mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini sama-sama aja. Nah, tapi yang lebih disarankan ini karena yang ini mudah dibaca ya teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita tambahkan bola lagi nih. Tuh, bola lagi ya teman-teman ya. Nah, ibaratnya di sini udah ada nih paddingnya tuh. Oh, nih kalau misalnya kayak gini tuh, kok kenapa dia keluar gitu kan? Ini kenapa nih keluar nih? Nah, ini bisa nih. Ini kan ibaratnya size-nya tuh nggak dinamis ya teman-teman ya. Karena kita kan ngasih size itu buat kanvas custom nih. Buat board ini tuh 400 pixel height-nya. Jadi dia udah fix ya. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen ini dinamis ya? Ya udah kita hapus aja ini. Komen tuh. Nah, kalau kita komen, dia itu bakal dinamis ya. Sesuai jumlah eh, objek di dalamnya. Kalau objek di dalamnya nambah lagi nih misalnya. Nah, dia bakal dinamis ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen fix, kasih aja tuh 400 pixel. Seperti itu. Cuman bisa nggak sih kita daripada kayak gini, kita sembunyiin aja gitu. Bisa ya teman-teman ya. Kita bisa sembunyiin objek pakai namanya overflow hidden. Nah, kalau kita kasih overflow hidden berarti semua objek yang keluar keluar dari parent-nya, dari parent-nya tuh ibarat ini ya. Nah, ini parent nih, ini child ya. Nah, semua objek yang keluar dari parent-nya kita bisa hide, kita bisa sembunyiin pakai overflow hidden. Atau kalau pengen ada scrollnya, tuh bisa kita bisa kayak gini ya. Nah, tuh bisa ada scrollnya tuh. Ini adalah untuk eh apa ya? Menghilangkan objek atau scroll ya, pemberian scroll. Nah, kalau yang ini sih biasanya dipakai ya. Kita bisa lihat studi kasusnya itu kayak misalnya di IG atau di mana gitu. Misalnya Instagram itu kan kita bisa scrolling terus ya. Jadi ibaratnya dia tuh ada dua kanvas. Jadi yang pertama header, yang kedua kanvasnya. Nah, kanvasnya itu bisa di-scroll karena kurang lebih seperti ini ya konsepnya itu. Kalau misalnya banyak banget nih objeknya, nah kita bisa kasih overflow auto ya. Auto itu nanti dia bakal otomatis jadi scroll atau enggak. Atau enggak kalau misalnya scroll. Nah, kita bisa kasih nih scroll juga nih. Scrollnya, tapi kok ada scroll ini juga ya. Kalau kita pengen ngasih scroll kanan doang, kita kasih scroll Y. Scroll X horizontal itu nggak salah tuh. Coba kita lihat value-nya. Ini kalau nggak salah ini scroll X. Nah, tapi nanti teman-teman coba aja ya. Nah, kalau dia scroll auto, nanti dia otomatis bakal sesuaiin ya. Kalau misalnya dia di kontennya itu banyak ke sebelah kanan, dia bakal ada scroll ke kanan juga. Tapi kalau misalnya objeknya itu lebih banyak ke bawah, dia bakal bikin scroll ke bawah ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh untuk pemberian overflow. Dan tadi juga ada padding ya. Nah,
Karena kan ini ibaratnya objeknya itu kayak berdempetan lagi ya, teman-teman ya. Masih ingat? Nah, kita bisa pakai margin ya buat si bolanya itu. Nah, bolanya itu kita bisa kasih margin, kita kasih top deh, 20 pixel. Nah, sekarang bolanya itu udah nggak berdempetan ya, tuh seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh cara penggunaan. Tadi kita udah belajar tentang padding, margin, terus kita udah belajar width, border, overflow, terus border, box sizing ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh cara penggunaan dari margin padding ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba akan belajar tentang transform. Atau ya, kita belajar tentang transform. Nah, transform itu biasanya buat ngatur posisi ya, teman-teman ya. Contoh di sini kita akan bikin sebuah objek baru aja deh. Atau jangan deh, kita di dalam aja, di dalam canvas custom, kita kasih ball 2. Nah, di sini kita bakal kasih custom CSS transform ya. Kita jangan lupa tulis lagi canvas custom ball terus ball 2. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Kayak gini nulisnya. Nah, yang pertama itu kan ingat ya, yang pertama itu kan kayak misalnya mencari ball di dalam canvas custom. Nah, mencari ball di dalam canvas custom. Nah, kalau yang sekarang mencari ball di dalam canvas custom yang punya ball 2. Ibaratnya karena dia kan double class ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa kasih kayak gini. Ini maksudnya kita cari ball yang punya ball 2 gitu. Kita cari ball yang punya nama ball 2. Nah, dia dapat nih yang ini nih. Nah, kita tinggal contoh aja background nih. Kita cari perbedaan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kelihatan kita bisa kasih seperti ini juga cara define CSS-nya. Nah, untuk transform kita akan coba CSS transform terus translate misalnya 20 pixel 20 pixel. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kita bisa juga kasih transform translate 20 pixel 20 pixel. Ini tuh ibaratnya buat ngegeser objeknya itu. Jadi ini tuh transform untuk menggeser objek ya. Nah, translate-nya itu tuh ada value X dan Y. Nah, kalau X itu dia itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau Y itu dia ke atas, ke bawah ya. Nah, contoh kita pakai yang 00. Nah, kalau 00 itu kan default nih. Tuh, dia kan 00 default ya. Coba kalau kita pengen geser ke kanan. Nah, geser ke kanan itu kita pakai di X ya. Di X. Terus dia value-nya positif. Tapi kalau misalnya pengen geser ke kiri, nah, dia value-nya minus ya, negatif ya. Jadi di sini kita bisa kasih ke yang value-nya itu X. Nah, kalau misalnya pengen geser ke atas ke bawah, nah kita bisa kasih, nah di sini ya, value-nya kalau misalnya dia positif, dia ke bawah. Tapi kalau misalnya dia value-nya negatif, dia ke atas ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang jadi bedanya itu ketika kita ngegeser objek itu, dia tuh bisa tabrakan ya teman-teman ya. Ibaratnya kalau gambarkan itu secara 3 dimensi itu dia ada di atas ya teman-teman ya. Dia bisa nge-overflow si objek lain. Nah, jadi seperti ini. Coba di sini kita jangan seperti ini ya. Kita kasih jarak dulu aja 10 pixel. Nah, jadi biar kelihatan aja sedikit perbedaannya. Nah, coba sekarang kita kasih yang lain. Ball 3. Nah, ini teman-teman bisa langsung copy paste. Ini ball 3. Nah, ini pink ya misalnya atau warna yellow.
Nah, ini kita geser misalnya ke kanan 100 pixel. 100 pixel, ini 0. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngegeser objek itu pakai transform ya. Transform, translate. Nah, eh, kita bisa juga loh ngemuter objeknya. Contoh, misalnya yang ball 3 nih. Ball 3 misalnya kita kasih border radiusnya itu 20% atau 2 non deh, unset. Nah, kita kasih border radius unset tadi kan karena ball itu udah ada ya defaultnya kita bikin itu 50% nih. Dia kan jadi bola nih. Nah, kalau kita misalnya pengen kembaliin, kita tinggal kasih aja unset ya. Nah, ini jadi kotak lagi nih. Nah, ini bisa kita rotate ya, kita bisa putar pakai namanya transform rotate. Nah, cara ngasihnya itu, cara kita pemberiannya itu kita define lagi di dalam ya. Rotate, rotate misalnya 50 degree. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, dia itu bisa ngerotate ya. Atau ini jangan kasih translate. Nah, seperti itu ya tuh. Jadi bisa di rotate ya. Pakai namanya transform rotate. Kalau dia 360 degree dia sama aja ya. Nah, 180 sama, nah 90. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga bisa transform itu biasanya digunakan buat memindahkan objek, terus juga bisa ngerotate ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang jadi kita udah belajar tentang transform, terus nah kita kasih komen dulu aja yang tadi. Ini kan yang translate, nah ini rotate. Rotate itu adalah untuk memutar objek. Nah, ini rotate itu adalah untuk memutar objeknya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita overview dari awal, kita tuh tadi udah belajar apa? Kita udah belajar tentang wedge, age, terus ada background ya. Terus ada kita ngasih pemberian ke body ya, nih body nih. Terus ada lagi tentang eh, font styling ya. Ada fontnya, ada color, font size, font family, text decoration, cursor ya. Terus ada lagi tentang apa lagi tadi border radius, box sizing ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih cara penggunaan CSS pada HTML ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa nih, jangan lupa kalau misalnya pengen ngasih CSS atau JavaScript atau apapun itu, jangan lupa untuk ngasih ID-nya ya. ID-nya itu kan bisa pakai kelas ya. Nah, teman-teman bisa nih kasih kelas nih. Nah, kelas ini buat pemberian nama ke objek itu ya. Jadi biar kita itu nggak bingung nanti. Kalau misalnya kita ngasih style atau ngasih apapun itu, kita bisa udah tahu gitu namanya apa objeknya gitu. Nah, kita bisa kasih kelas. Nah, terus kita juga bisa kasih ID. Nah, contoh deh, kita ini contoh aja, kita ngasih ID ya, div ID ball. Nah, tapi kan ini nggak kelihatan nih. Kalau kita ngasih ball, tuh, ini bola. Kita kasih teks deh biar kelihatan deh. Kita kasih seperti ini, bola. Nah, teksnya jelek ini. Nah, ini kan ibaratnya nggak kelihatan ya bolanya ya. Tuh kan, bolanya itu kayak nggak ada CSS-nya gitu. Padahal kita kasih kelas ball ya. Karena ini ballnya itu pakai ID, jangan lupa pakai pagar ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Add, terus switch-nya. Nah, tapi daripada kita bikin capek-capek kayak gini, kita mending eh, pakai yang di atas ya. Yang tadi ball mana nih? Nah, ball ini kan di sini nih. Nah, kita bisa kasih seperti ini. Ball. Nah, ini udah jadi nih teman-teman nih. Tuh langsung jadi nih yang bola yang atas nih. Kenapa? Karena kita kasih koma. Nah, kalau kasih koma itu ibaratnya ini tuh kasih ini cara bacanya gini ya. Ini kita kasih style ini ke bola ID bola.
Terus koma, ini tuh koma tuh artinya dan ya. Koma itu dan. Jadi pertama itu ngasih ke ID bola dan ngasih bola yang ada di kanvas custom ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa kasih seperti ini. Kita jangan lupa kasih koma. Jadi ini koma itu buat dan ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bisa kasih lagi nih. Atau kita kayak gini. Kanvas custom. Terus cari bola ya. Background green. Nah atau light green deh. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini juga sebenarnya salah nih kayak gini karena kan ini mah universal gitu. Kita dari luar kita pakainya gini aja. Canvas custom terus ball. Nah, seperti ini ya. Jadi dia nyari ID bola yang ada di dalam Canvas custom dan nyari kelas bola yang ada di Canvas custom ya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat teksnya tuh kayak jelek banget gitu. Ini kok teksnya tuh ada di atas gitu. Kita pengen coba di tengah. Nah, cara coba di tengah nih, kita bisa pakai text align center. Nah, ini tuh ibaratnya udah ke tengah ya teksnya. Cuman kita coba pengen di tengah-tengah banget nih. Nah, kita bisa pakai text align. Saya sih biasanya pakai display flag ya teman-teman ya. Cuman kita bisa pakai line H. Line H itu 70 pixel. Nah, line H ini biasanya disamakan dengan ukuran si bolanya ya atau si objeknya ya. Nah, karena objeknya itu tingginya 70 pixel, line H-nya juga 70 pixel ya. Nah, ini buat ngatur tengah, ngatur teks ke tengah. Nah, ini tuh ibaratnya tinggi teksnya ya. Tuh, kalau misalnya 30, 20, tuh, ini bisa ya. Tuh, diatur ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini adalah cara penggunaan dari CSS ya, teman-teman ya. Dan mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang position ya. Terus kita akan belajar lagi tentang transform. Yang tadi kan kita udah cari kasih gambaran singkatnya tentang transform nih. Nanti kita mungkin akan bahas lagi tentang transform ini karena sangat banyak ya teman-temannya tentang transform ini. Terus nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang position, terus juga layouting ya. Layouting itu nanti kita akan pakai flex ya, atau nanti kita coba juga pakai grid atau pakai float. Tapi nanti kita akan fokusin layouting itu pakai flex ya teman-teman ya. Nah, setelah itu nanti kita akan belajar juga tentang styling table. Kalau yang kemarin kan kita styling table itu kan pakai HTML ya. Nah, nanti kita coba juga pakai CSS. Karena nanti untuk project Netflix kita akan buat table juga itu menggunakan CSS ya teman-teman ya. Jadi nggak pakai HTML. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang mengikuti ada pertanyaan mengenai CSS atau HTML yang tadi kita buat, mungkin dari kelas atau dari ID atau dari cara pemberian CSS ini. Pak mau nanya boleh? Boleh, boleh. Itu Pak yang apa yang tadi di penamaan di CSS-nya kan tadi ada yang dipisah terus ada yang di satu gitu. Kan biasanya Hmm. cuman dipakai satu doang misalkan kan itu titik P1 gitu Pak. Itu kan Hmm. kadang-kadang misalkan P1 terus P2 gitu jadi double class disatuin atau Hmm, misalkan benar. titik P1 pakai spasi terus titik P2 jadi lihat P2 yang berada di dalam P1 gitu kan. Itu di Hmm. praktek aslinya itu sebenarnya banyak dipakai gak sih Pak? Itu beneran banyak dipakai, apalagi kalau misalnya ibaratnya kita udah bikin contoh bola ya. Nih contoh bola yang ini kita kasih bola itu kayak gini nih ball nih. Nah, mungkin sewaktu-waktu itu kita misal ada updatean nih. Updatean kita harus bikin bolanya itu misalnya ada geriginya atau misalnya ada gambarnya gitu kan. Misalnya kita udah bikin kelas ball itu dengan yang kita udah bikin nih seperti ini kan. Seperti ini nih misalnya. Nah, tiba-tiba
ada update nih, coba bikin bolanya itu jadi bergerak atau apa. Nah, daripada kita ngancurin atau kita nambahin gitu yang kita udah punya, kita tuh biasanya bikin kelas baru. Kita bikin kelas baru, kelasnya namanya apa gitu kan, misalnya animasi atau apa. Nah, nanti kita bisa lagi nih bikin gitu animasinya apa nih, animasinya apa gitu. Nah, itu tuh biasanya kepake kalau misalnya sewaktu-waktu kita pengen ngasih styling yang beda banget gitu, misalnya dari animasi atau misalnya ada geriginya atau apa. Nah, itu biasanya kepakainya sih kalau misalnya ada updatean sih biasanya. Kalau misalnya kita udah bikin bolanya udah lama banget terus tiba-tiba ada updatean baru, biasanya kita bikin lewat kelas baru itu. Nah, jadi kepakainya itu biasanya kalau misalnya ada updatean ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ada updatean, kita bikin aja kelas baru daripada kita misalnya ngeganggu kelas yang sama gitu. Takutnya kenapa? Karena kalau misalnya kita ngeganggu, kita bikin di kelas yang default gitu kan, kan sebenarnya nggak semuanya itu harus pakai animasi gitu ibaratnya kan. Misalnya ada tertentu doang. Nah, karena ada tertentu doang, kita jadi pakai kelas baru aja gitu. Jadi kita buat nge-spesifikin, jadi nggak semua gitu yang kita kasih. Jadi seperti itu kalau misalnya kita pakai double class ya, teman-teman ya. Jadi apakah sudah terjawab? Apa maksudnya gini Pak, bukan itu. Maksudnya jadi kalau misalkan yang style yang pakai spasi itu loh Pak. Yang pakai spasi yang mana? Yang di atas itu kan jadi maksudnya kan itu ada ditentuin nih. Jadi kayak misalkan cari Ini, kelas ball yang berada di dalam kanvas custom misalkan gitu. iya Nah, benar. itu kira-kira banyak dipakai enggak gitu. Soalnya kan sebenarnya kan bisa aja langsung gitu kelas ball gitu. Terus Bis, kelas ini. iya benar-benar. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita langsung kasih gini ya, bisa aja. Cuman kalau misalnya contoh ya, kita ngasih seperti ini nih, kita ngasih seperti ini aja. Tapi tiba-tiba misal kita ada objek baru nih kayak gini nih. Nah, ini ibaratnya customer custom 2 ya, yang kedua. Yang kedua itu, nah tapi kita ibaratnya bola ini tuh stylingnya tuh nggak mau sama kayak gini loh, gitu kan. Nggak mau sama kayak gini. Nah, otomatis kan ibaratnya ini karena di universal ya ibaratnya. Ini kan universal nih. Jadi semua nih, jadi yang punya kelas ball semuanya itu bakal disamain stylenya. Kalau misalnya kita bikin kayak gini juga di bawah nih. Nah, tuh ini sama juga ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya tergantung kebutuhan juga. Kalau misalnya kita pengen ngasih kelasnya itu ke dalam yang Canvas custom satu doang, kita harus define-nya seperti yang ini. Nah, karena kita pengen yang ke satu doang, Canvas custom. Ini Canvas custom. Nah, ini kita kasih Canvas custom 2. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, tuh perbedaannya kelihatan. Jadi kalau misalnya kita kasih kanvas custom seperti ini, jadi kalau misalnya nanti ada kita bol kayak gini gitu yang nggak ada di dalam kanvas custom, ini kan kanvas custom 2 nih. Nah, ini nggak akan keikutin ya, nggak akan ikutan gitu. Nah, nanti ini kita bisa styling lagi yang ini. Contoh misalnya di atas ya. Ini ball border 2 pixel solid. Gini ya teman-teman ya, tuh perbedaannya jadi kelihatan nih. Kalau misalnya ini universal gitu kan, nih kita kasih ini langsung yang bol-bol ini tuh ada bordernya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen spesifik doang, nah ini tuh langsung kelihatan tuh bedanya tuh dari ball ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kenapa kita harus pakai spasi, jadi ibaratnya buat nge-spesifikin kita tuh mau ngasih CSS kemana gitu objeknya. Kalau misalnya pengen ngasih CSS-nya itu ke ball yang ini doang, ya udah kita panggil juga nih Canvas custom terus ball. Atau kalau misalnya kayak gini, ada lagi misalnya ibaratnya wrapper. Nah, ini ada lagi nih
lebih detail kan. Nah, karena lebih detail, karena ini juga sebenarnya bisa ya kayak gini ya, tuh kan kanvas custom ball. Jadi dia bakal nyari di dalamnya nih. Nah, tapi daripada kayak gini, kita kasih lagi aja wrapper ya, wrapper. Nah, jadi ibaratnya ini cuma lebih detail doang sih. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti ballnya itu ada di dalam wrappernya. Nah, contoh di sini ya, di atas wrappernya. Div ini. Nah, jadi gini ya kelihatan bedanya nih. Nah, ini kita hapus dulu aja. Nah, ini kan dia bakal ngasih ball yang ada di dalam wrapper ya. Nah, ini bakal dikasih nih stylenya. Karena di ball yang ada di atas di wrapper itu nggak masuk kondisi ini, tuh, nggak masuk kondisi ini, jadi dia bakal seperti ini. Nah, dia ini masuk kondisinya yang mana? Kondisinya yang kita bikin secara universal ya. Nah, jadi yang masuk di kondisi ini adalah yang di sini, ini yang universal. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa kita harus pakai spesifik tertentu kayak gini? Jadi biar jadi lebih spesifik ya, ngasih stylingnya itu mau ke objek yang mana. Jadi seperti itu. Jadi apakah sudah terjawab? Eh, apakah ada pertanyaan lain? Oke, mungkin kalau misalnya udah terjawab dan tidak ada pertanyaan lagi dan mungkin waktunya sudah menunjukkan terlalu malam ya teman-teman ya sekitar jam 9. Jadi untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini. Jadi pertemuan hari ini kita cukup untuk pemberian CSS ya. Kita belajar tentang dasar-dasar CSS, gimana cara kita pakai ID, gimana cara kita pakai kelas, gimana cara kita styling ya dari mulai ke font, terus with H, terus cara kita bikin papan tulis kayak gini, terus ada bolanya ya teman-teman ya, terus gimana cara aturan CSS kelas. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini bakal saya komit ya teman-teman ya. Ini saya komit dulu. Nah, ini udah saya komit. Nah, teman-teman nanti bisa nih buat eh, lihat ya materi kemarin tuh apa. Nah, teman-teman bisa ke GitHub. Terus ini Bootcamp UM. Nah, ini ada di folder Learn ya, teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Cara kita pengen tahunya itu. Nah, karena kemarin kita udah belajar tentang Git kan. Nah, teman-teman di sini klik aja code. Terus di sini copy URL. Ini jangan lupa ya, ini link GitHub-nya di BM Opang, terus Bootcamp UM. Nah, ini di sini copy clipboard. Nah, teman-teman coba ke desktop. Nah, di desktop di sini, teman-teman tinggal bikin folder baru aja. Misalnya, ini adalah Bootcamp, ya, Bootcamp UM 2026. Nah, di sini teman-teman buka foldernya. Terus di sini ke Gitbash ya. Kemarin kita udah install Gitbash. Nah, Bootcamp UM 2026 ini kita tinggal git clone ya, teman-teman ya. Nah, git clone yang tadi link tadi. Nah, ini linknya. Git clone. Di sini nggak kelihatan ya. Linknya nggak. Nah, nah ini git clone ya teman-teman ya. Jadi git clone terus linknya. Nah, otomatis kita ngedownload ya, ngedownload semua yang ada di tadi. Nah, ini ada nih. Nah, ini udah ada nih teman-teman. Jadi nanti bisa pelajarin tentang materi apa aja. Nah,
tadi kita udah belajar tentang detail, terus ada font background ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa git clone aja ya teman-teman ya di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih detail ya penjelasan tentang transform, terus nanti bakal ada layouting, terus table, terus display flag, terus position ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sampai segini dulu ya. Jadi jangan patah semangat ya teman-teman ya, karena pasti awal-awal itu emang pusing ya, apalagi udah belajar CSS seperti ini, udah aturannya kan banyak ya, jadi kita harus paham betul, kita harus paham gimana SOP-nya ya teman-teman ya. Jadi semoga untuk minggu depan nggak ibaratnya tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga materi ini bisa bermanfaat dan juga bisa kepake ya untuk kedepannya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, izin lift teman-teman.